Halo Arnold, hari ini adalah hari terakhirmu. Sama seperti 684.000 orang setiap tahun yang jatuh dari ketinggian. Atau karena kesalahan medis. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika setelah penyakit jantung dan kanker. Oh ya ampun, kamu tertabrak skuter listrik. Itu sangat konyol. Indramu mulai melemah. Penglihatan, penciuman, indera perasa, dan akhirnya pendengaran. Lalu kamu sobat akhirnya mati. Setelah serangan jantung, kamu punya waktu 6 menit sebelum kematian otak total. Jangka waktu ini meningkat dengan keadaan mati suri atau hipotermia. Seorang gadis selamat setelah 6 jam kematian klinis. Dia berbaring di es dengan suhu tubuh 64 derajat dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa membantumu sekarang sobat. Dalam 1 menit kamu akan kehilangan 10% oksigenmu. Oh, dan juga dompetmu. Saat jantung berhenti memompa darah dan gumpalan darah mulai terbentuk. Tapi otakmu kini bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Seorang pria berusia 87 tahun sedang menjalani elektroencephalogram saat dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. 15 detik sebelum kematiannya, EEG mendeteksi gelombang otak khusus di kepalanya. Gelombang seperti itu terjadi saat bermimpi atau saat meditasi. Oleh karena itu pada saat kematian, kamu mungkin benar-benar mengingat seluruh hidupmu. Arnold, saat ini kamu memiliki dopamin 12 kali lebih banyak dari biasanya dan serotonin 20 kali lebih banyak. Itu sebabnya kamu mengalami mimpi yang paling jelas. Selama kematian klinis, hanya 15 orang yang mengalami sesuatu yang menakutkan. Sisanya melihat wajah anggota keluarga, hewan atau tumbuhan, peristiwa masa lalu, atau bahkan cahaya putih yang klasik. Ngomong-ngomong, kata-kata terakhir Thomas Alva Edison adalah, "Di sana sangat indah." Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau, Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu. Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut, tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu. Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet.
postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide, postingan geotek akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang aku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihatmu melakukan trik ini beberapa kali, kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah, jangan cengeng, Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah Arnold sebelum betonnya mengeras. Bangunlah dasar bodoh, cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa, kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur.
Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa? Dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan mengasinkan ikan, dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak, dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Sepertinya kamu sedang mencoba menciptakan surga tropis sungguhan untuk dinikmati sendiri. Bukankah pohon palem di ruang tamumu itu agak berlebihan? Baiklah, ini beberapa makanan, minuman, dan teman baru. Mainan bebek karet. Bersenang-senanglah Arnold. Bagaimana dengan beberapa gelembung yang bermanfaat? Hydromassage dapat meniru aktivitas fisik seperti squat, pull up, atau push up. Saat bergetar, serat otot berkontraksi sehingga volumenya bertambah. Dan hanya dalam waktu 30 hari, serat otot akan mencapai tingkat kekuatan dan daya tahan maksimum. Dan Arnold, si pemalas, pasti akan menyukainya. Arnold, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bahagia. Aku sarankan kita lanjutkan eksperimennya. Aku akan menguncimu di kamar mandi selama 30 hari. Tapi dengan satu syarat, aku akan matikan air dan meninggalkanmu dengan makanan yang kamu punya saat ini. Ya, harusnya tadi jangan makan terlalu banyak. Jika kamu tidak keluar dari bak mandi selama 30 hari, selain infeksi kulit akibat bakteri dan kuku yang mengelupas, kamu punya 2 kemungkinan. Dehidrasi total dan akan kehilangan 1,3 galon air. Atau hiperhidrasi, saat tubuhmu kelebihan banyak air dari yang seharusnya dan menyebabkan pembengkakan pada otak. Arnold, kamu mengonsumsi makanan dan air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan anehnya, karena terlalu lama berendam, kulitmu akan menjadi kering dan juga pecah-pecah. Dan akan sangat mudah untuk terkena infeksi kulit karena air yang sangat kotor. Hanya satu hal Arnold, tolong jangan melihat tanganmu. Untuk bertahan 30 hari di bak mandi sambil menyeruput koktail, kulitmu harus lebih mirip dengan kulit anjing laut. Lagi pula, itu 20% lebih banyak lemak subkutan daripada manusia, yang memberikan perlindungan dan kedap air yang luar biasa. Tapi sekarang, sebagai pembawa parasit usus yang berbahaya bagi manusia, kamu pasti akan diusir dari pesta. Arnold, kamu tidak menyerupai anjing laut sama sekali. Dan sama sekali tidak cocok untuk kehidupan air. Tapi di sisi lain, kamar mandimu sekarang menjadi surga bagi tanaman. Pohon palemmu sudah besar.
Jamur tumbuh di atap. Dan sepertinya tumbuhan gandum tumbuh di toiletmu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Tidak, kumohon Arnold, jangan bilang kau berencana untuk minum air itu. Penuh dengan kotoran dan mikroba serta rambutmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu.